Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Indasari dengan NIM 080112823285. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program untuk menjumlahkan bilangan Fibonacci. Yang pertama, kita masuk ke algoritma deskripsi. Program ini adalah implementasi fungsi rekursif untuk menghitung bilangan Fibonacci dalam bahasa C++. Fungsi Fibonacci menerima parameter n yang merupakan bilangan bulat positif dan mengembalikan bilangan Fibonacci ke n. Dalam fungsi tersebut, jika n kurang dari atau sama dengan 1, maka nilai n akan langsung dikembalikan. Jika n lebih besar dari 1, fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk menghitung bilangan Fibonacci ke n kurang 1 dan ke n kurang 2. Kemudian menjumlahkan hasilnya. Dalam main, pengguna diminta untuk memasukkan nilai n dan hasil bilangan Fibonacci ke n akan dicetak ke layar. Program ini berulang hingga pengguna memilih untuk keluar. Sebelum masuk ke berikutnya, saya akan menjelaskan jalannya program. Yang pertama, kita memerlukan include IOStream untuk memasukkan library IOStream yang berisi fungsi-fungsi input-output standar. Kemudian, using namespace std untuk mendeklarasikan penggunaan namespace std sehingga tidak perlu menuliskan std sebelum menggunakan fungsi-fungsi dari library IOStream. Kemudian, in Fibonacci untuk memesan variabel n bertipe data integer. Kemudian, if kurang dari sama dengan 1, jika iya maka return n. Jika tidak, maka langsung masuk ke perhitungan, di mana Fibonacci ini ngitungnya dari bawah. Kan Fibonacci 1 itu sama dengan 1. Fibonacci 0 itu 1. Kemudian Fibonacci 2 itu sama dengan Fibonacci 1. Fibonacci 1 itu 1. Kemudian naik ke atas, Fibonacci 2 ditambah Fibonacci 1. Fibonacci 2 itu tadi 1, Fibonacci 1 itu 1. Kemudian 2. Fibonacci 3 itu 2, dan Fibonacci 2 itu 1. 2 ditambah 1, 3. Kemudian Fibonacci 5 sama dengan Fibonacci 4 ditambah Fibonacci 3, di mana Fibonacci 4 itu 3 dan Fibonacci 3 itu 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Begitupun seterusnya sampai ke Fibonacci 10. Fibonacci 10 ini n yang kita masukkan. Di sini saya masukkan misalnya n-nya itu sama dengan 10, sehingga dia berhenti di 10. Di mana Fibonacci 10 sama dengan Fibonacci 9 ditambah Fibonacci 8, yaitu 34 ditambah 21 sama dengan 55. Kemudian ini untuk gambar rekursifnya. Ini alurnya dari bawah ke atas. Caranya sama seperti tadi. Setelah itu kita masuk ke berikutnya. Di sini yaitu menggunakan function yaitu Fibonacci, di mana menggunakan tipe data integer. Kemudian begin, kemudian masuk ke if n kurang dari sama dengan 1, then Fibonacci diisi dengan n. Kemudian else, Fibonacci diisi dengan Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n kurang 2, kemudian n. Kemudian masuk ke fungsi utama yaitu variabelnya n bertipe data integer. Kemudian begin, kemudian write fungsi rekursif Fibonacci, write masukkan nilai n, read n. Kemudian cetak lagi bilangan Fibonacci ke n adalah Fibonacci n. Kemudian n atau selesai. Lanjut yaitu flowchart-nya. Flowchart di program ini ada dua, yaitu flowchart untuk inMine dan in Fibonacci. Untuk inMine-nya itu pertama kita start, kemudian input n, kemudian cetak bilangan Fibonacci ke n adalah, kemudian n. Kemudian untuk in Fibonacci yaitu start, kemudian cek apakah n kurang dari sama dengan 1, jika ya return n, jika tidak maka cetak Fibonacci n kurang 1 ditambah Fibonacci n kurang 2. Kemudian n atau selesai.
Selanjutnya saya akan masuk ke programnya. Yang pertama, seperti biasa, input iStream. Input iStream. Using test. Kemudian Fibonacci dan kurang dari sama dengan 1. Return dan kemudian mouse return Fibonacci and kurang 1 ditambah Fibonacci and kurang 2. Kemudian in see out using recursive Fibonacci and kemudian lagi see out masukkan nilai n in and see out kehilangan Fibonacci ke adalah Fibonacci and Taylor. Kemudian baru return 0. Start running. Nah, sini sudah bisa, misalnya kita masukkan 10. Dengan Fibonacci ke 10 adalah 55. Selanjutnya di sini kan kelebihan dari program ini. Jadi kelebihan dari program ini yang pertama untuk inputnya itu program ini meminta pengguna untuk memasukkan nilai N secara interaktif melalui konsol. Ini memberikan fleksibilitas pada pengguna untuk menentukan bilangan Fibonacci yang akan dihitung. Kemudian yang kedua yaitu proses.
Program ini menggunakan pendekatan rekursif yang sederhana untuk menghitung bilangan Fibonacci. Meskipun mungkin tidak efisien untuk nilai N yang besar, pendekatan ini mudah dipahami dan cocok untuk pembelajaran konsep rekursif. Kemudian yang ketiga untuk inputnya output, yaitu setelah menerima input nilai N, program menghitung bilangan Fibonacci ke N dan memberikan output yang jelas berupa bilangan Fibonacci tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.